Yang kedua, di dalam hall ada sedekah, biasanya ada makanan. Di dalam hall ada silaturahmi yang gak pernah ketemu jadi temu. Maka sesungguhnya hall ini begini syariatnya. Hall itu bukan memperingati kematian seseorang. Kalau kematian seseorang tidak perlu diingat-ingat. Yang perlu diingat adalah kebaikan yang untuk kita sebut-sebut agar ditiru orang lain. Kalau kematian tidak perlu diingat, sebab duka tidak boleh diulang-ulang. Makanya memahamkan makna hall itu penting juga. Ya ini loh, hall itu adalah bagaimana kita berbakti. Ini berbakti bareng-bareng nih. Kan semua ini kan ketemu dari alumni dari ini yang gak pernah ketemu jadi ketemu, Masya Allah. Baik, ini adalah hal satu-satu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, wahai anak-anakku. Masya Allah. Orang membaca satu ayat Al-Quran itu sehari itu dipilih oleh Allah. Ada seorang hamba yang gak dipilih, baca Al-Quran gak pernah setiap malam. Kalau anda merasa yang tidak pernah dipilih oleh Allah, mulai malam ini jadilah anda yang dipilih oleh Allah. Biarpun satu ayat, belum tentu bisa loh ya. Padahal dia bisa baca Al-Quran dulu, bagus bacaannya, bahkan mungkin pernah menghafal Al-Quran. Cuma karena kalau sudah hamba tidak dipilih oleh Allah untuk membaca kalam Allah, maka setiap hari tidak akan bisa membacanya. Ayo. Jadi seorang hamba yang dimudahkan untuk baca Al-Quran, biarpun hanya satu ayat dalam sehari, dia telah dipilih oleh Allah. Tanyakan diri anda sendiri berapa ayat yang anda baca dalam setiap hari. Satu ayat, dua ayat, selembar, dua lembar. Akan tapi mereka menghafal Al-Quran bukan satu ayat, dua ayat, berjus-jus diulang. Maka bersyukurlah wahai hamba yang dirindukan hatinya untuk menghafal Al-Quran. Wahai anak-anakku semuanya, bersyukurlah dan bersyukurlah. Kalau tiba-tiba Allah menitipkan di hatimu kerinduan untuk membaca Al-Quran, maka itu istimewa, itu pilihan Allah. Tidak mudah membaca Al-Quran kemudian mencoba menghafal. Allah rindukan, tidak gampang itu. Pilihan Allah. Maka dari itu wahai anak-anakku, kalau kamu ingin mengulang Al-Quran, jangan merasa berat. Yang merasa berat mengulang Al-Quran biasanya itu karena motivasinya yang salah, harapannya salah. Tapi kalau kalian wahai anakku baca Al-Quran dengan kesadaran bahwasanya Al-Quran ini adalah dulu yang pernah dibaca oleh baginda Nabi, aku ingin membaca sesuatu yang pernah dibaca baginda Nabi dengan senang, maka gak stres, menjadi semakin cerdas kalian menghafal. Ini kalam Allah, kalam Allah. Nabi pernah membacanya. Jadi kalau ingin mengulang-ulang Al-Quran, sadarkan mana ini baginda Nabi pernah, semua huruf yang ada dalam Al-Quran pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Sehingga di saat baca Al-Quran itu senyum terus. Bukan seperti sebagian santri yang motivasinya salah, menghafal Al-Quran tapi gak jelas untuk apa. Saya bagaimana dengan kalam Allah soal sedang? Oh senyum, oh bagus senyum. Makanya kalau tidak senyum tahan dulu, ingat baginda Nabi dulu. Kalau mulai nggak senyum, ingat baginda Nabi. Nabi pernah baca ayat Al-Quran ini, sehingga motivasimu langsung luar biasa. Mau ditanya dia untuk itu Nabi seperti agar kita dalam aktivitas kita selalu dengan Nabi. Nabi kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka kalian dipilih oleh Allah, anak-anakku. Bangga, senanglah. Dan setelah kalian bisa menghafal untuk kalian, terus berusaha untuk memahami, harus begitu. Ajarkan. Kalian hafal tahun ini, tahun depan sudah menjadikan orang lain hafal dan seterusnya. Begitulah Al-Quran. Indah. Yang punya hafalan Al-Quran dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah orang menghafal Al-Quran itu kalau ditanya berapa kali kamu khatam Al-Quran, nggak bisa dihitung. Yang hitungan saya sudah hafal Quran 4 kali, itu pasti orang hafal Quran. Karena khatamannya masih dihitung. Kalau menghafal Quran nggak bisa dihitung berapa kali saya menghafal Quran, khatam bolak-balik bertanya. Makanya sudah berapa kali khatam Al-Quran? Sudah 11 kali, berarti hafal Quran ini. Berarti luar biasa. Yang beruntung siapa wahai penghafal Quran, wahai anak-anakku semuanya? Yang beruntung kalian sendiri beruntung, orang tua kalian beruntung, guru-guru kalian beruntung, semua yang berderma untuk pondok ini akan beruntung. Maka kalian membawa keberuntungan, maka kalian harus merasa kalau kalian ini sesuatu yang istimewa. Maka sudah menjadi santri, mulai menghafal Quran, jangan sampai kalian bosan, terus pegangi
saya harus teruskan sampai sukses, awal Quran, ngamalkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran. Begitu dong. Semangat, jadi nggak males begitu, nggak merasa minder. Istimewa Al-Quran. Mau tidak mau kalau sudah orang masuki hafalan Al-Quran, dia harus sering mengulang-ulang Al-Quran. Apalagi sampai derajat mutqin. Oh Allah. Sementara yang lain membaca selembar saja sehari sering ketinggalan. Bagaimana pertimbangannya? Ini penghafal Quran berjus-jus tiap hari ini selembar. Itu banyak alasan. Keburu ngantuk duluan, pepergian, ngelempur, macam-macam, lupa. Waduh, ini bagaimana kita ini? Maka kalian wahai anakku hebat, luar biasa. Nah, semua daripada bakti pada orang tua dan guru, dan juga kalian membaca Al-Quran ini harus kalian ingat, sadari. Kita masuk bab Maulid Nabi. Kalian membaca Al-Quran, di samping niat kalian niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, kalian niatkan untuk sambung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maulid Nabi itu sesungguhnya seperti itu. Permasalahan kita ini, kita lupa dengan Nabi. Jadi gebiar Maulid Nabi itu sebetulnya untuk memperbaharui perjanjian kita dengan baginda Nabi, agar setelah Maulid nanti kita semakin sering ingat Rasulullah, ingat baginda Nabi. Kita bukan tidak kenal Nabi, tapi kita sering lupa Nabi loh ya. Dalam kalau kaidah orang mencintai Rasulullah, kita kan sering gembar-gembar cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Cinta itu ada tandanya. Kalau kita mencintai sesuatu, kita sering menyebutnya, bangga di saat mengikutinya. Ingat